Ini kita akan melihat suasana arus mudik di 3 daerah, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sumatera di Sumatera Utara. Kita akan ke Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu. Ya, di sana ada Iksan Susyandri yang akan menyampaikan informasi mengenai pemerintah memastikan angkutan mudik layak beroperasi. Silakan Iksan, selamat pagi. Ya, selamat pagi rekan Herdina dan juga rekan Imam terkait dengan untuk persiapan arus mudik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri untuk moda transportasi yang melayani kebutuhan masyarakat agar sampai ke kampung halamannya dengan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah untuk angkutan darat, laut, dan udara dari Nusa Tenggara Barat dinyatakan siap dan layak operasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi memeriksa secara langsung kesiapan pelayanan arus mudik secara langsung di 3 tempat tersebut. Pemerintah Nusa Tenggara Barat menaruh perhatian serius terhadap pemberian layanan mudik yang memadai dan aman terhadap para pemudik. Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi memastikan secara langsung melalui inspeksi dan pemantauan pada 3 lokasi. Dari transportasi darat, khususnya bus antar pulau dari Terminal Mandalika Mataram, semuanya telah diperiksa dan dinyatakan layak operasi. Sedangkan dari sisi kebersihan dan kenyamanan terminal dinilai sudah cukup baik. Di terminal bus juga tersedia pos pelayanan kesehatan gratis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para pemudik. Masing-masing operator diminta untuk mematuhi standar keselamatan yang dengan memastikan kelayakan bus dan melengkapi dengan keterangan surat-surat yang masih berlaku. Sementara untuk jalur laut, khususnya di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, aktivitas penyeberangan Lembar masih berjalan lancar dan belum terjadi antrian kendaraan, meskipun telah terjadi peningkatan arus penyeberangan. Seluruh kapal yang digunakan juga dinyatakan layak operasi. Untuk melayani penumpang, PT ASDP Cabang Lembar mengoperasikan 32 kapal motor penumpang rute penyeberangan Pelabuhan Lembar Padangbai maupun sebaliknya. Sedangkan di Lombok International Airport, peningkatan arus penumpang terjadi cukup signifikan sebesar 15% dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk menghindari apabila terjadi penumpukan penumpang, telah diantisipasi dengan melakukan tambahan armada pesawat 78 penerbangan dengan kapasitas 16.770 kursi untuk domestik maupun internasional. Dan berikut wawancara kami dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat HM Zainul Majdi. Pemerintah berupaya menyiapkan fasilitas transportasi darat, laut maupun udara dalam situasi sebelum dan sesudah Lebaran itu secara maksimal. Jadi kita benahi kebersihannya, kenyamanannya, dipastikan standar keamanannya, dan SOP yang mengatur proses itu juga dilaksanakan dengan baik. Jadi saya berharap tidak ada insiden apapun, ya tinggal kita berdoa ya. Jadi semua sudah disiapkan, dipastikan berjalan lancar. Ya selanjutnya kita berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah apapun. Tapi kami optimis lah insya Allah NTB aman ya. Pada pelayanan arus mudik Lebaran tahun 2017 ini, Otoritas Bandara Internasional Lombok tidak menambah jam operasional dan masih tetap seperti pada hari-hari biasa, yakni mulai dari pukul 4.00 pagi hingga pukul 24.00 WITA. Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang, secara umum hingga 2 hari menjelang Lebaran, arus mudik melalui Lombok International Airport terpantau normal dan tidak terjadi kepadatan jumlah penumpang yang signifikan. Berdasarkan data dari Posko Terpadu Lombok International Airport, jumlah penumpang domestik yang datang lebih mendominasi daripada yang berangkat. Tercatat penumpang yang datang sebanyak 4.891 orang atau mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya sebanyak 4.834 orang. Sedangkan penumpang yang berangkat tercatat 4.540 orang, meningkat sebanyak 5,5% dibanding tahun lalu dengan jumlah penumpang 4.304 orang. Angkasa Pura I selaku pengelola Lombok International Airport telah mempersiapkan posko Lebaran sejak tanggal 15 Juni yang lalu dengan melibatkan semua unsur terkait seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Posko terpadu ini dimaksudkan untuk membantu menyediakan informasi kepada para pemudik.
Ya, terdapat beberapa catatan dari inspeksi yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Di antaranya yaitu para penyedia jasa layanan maupun operator diharapkan memberikan pelayanan optimal, terutama dalam menjamin keselamatan dan keamanan para pemudik untuk sampai ke kampung halamannya dalam merayakan Idul Fitri. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Nusa Tenggara Barat. Kembali ke Jakarta bersama rekan Imam dan Herdina. Ya, Iksan Susiandri, terima kasih atas informasi pagi hari ini terkait dengan pemerintah pastikan angkutan mudik Lebaran layak beroperasi, dan tadi kita juga melihat pihak-pihak terkait termasuk juga Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan pengecekan langsung ke beberapa armada yang